Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung tutup. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah muslimin muslimat, talibin talibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu dalam suasana sehat walafiat, sekalipun tiang secara pribadi agak sedikit terlambat ya nggih, karena ada satu dan lain hal. Pertama tadi ada tamu, kemudian yang kedua tadi juga terlalu macet di jalan. Itu sebabnya sehingga keterlambatan terjadi. Dan insya Allah kita sampai jam mau yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek? Ya, ya, ya. Katanya ya sudahlah, katanya sekali-sekali pendek gitu kan, sekali-sekali panjang. Ya, memang yang panjang itu saatnya ada enaknya, begitu juga yang pendek-pendek ada juga saatnya enak. Jadi fleksibel istilahnya nggih. Jadi memang begitulah apa namanya kehidupan ini. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu juga. Ada saat-saatnya melaksanakan ibadah itu panjang, ada saat-saatnya juga melaksanakan ibadah itu pendek, sehingga penilaian masing-masing sahabat itu berbeda-beda. Satu sisi saat Rasulullah tidak melaksanakan sholat, beliau melihat para sahabat melihat Rasulullah seakan-akan tidak sholat. Di satu sisi sedang Rasulullah khusyuk sholat, seakan-akan Rasulullah melaksanakan ibadah 24 jam. Begitulah apa namanya keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata begitu dia dilihat Rasulullah panjang ibadahnya, oh ternyata ayatnya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Ternyata begitu melihat Rasulullah seakan tidak sholat gitu, ternyata ayatnya pendek, ya, rukuknya juga pendek begitu. Puasanya katanya tidak pernah puasa, ternyata ya terkadang dia puasa, ada saatnya puasa pada waktu-waktu tertentu. Ternyata hidup ini juga harus disesuaikan dengan kondisi. Makanya kembali seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih, menukil riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu bi ilmihi. Imam Ghazali radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam satu hadis dalam kitabnya yang disebut dengan Ayyuhal Walad. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu bi'ilmi. Ternyata kehidupan kita di dunia ini tidak hanya kehidupan di dunia, ada kehidupan juga di akhirat kelak. Kehidupan di akhirat kelak itu seperti apa juga yang kita rasakan di dunia ini. Di dunia ini juga kita merasakan kebahagiaan, di dunia juga kita merasakan kesengsaraan. Begitu juga nanti di akhirat, ada juga yang merasakan kebahagiaan, ada juga yang merasakan kesengsaraan. Nah, mereka-mereka yang sengsara dalam akhiratnya itu adalah orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sangat keras ancamannya besok pada hari kiamat,
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang tahu tapi tidak mau mengamalkan pengetahuannya, yang tidak bermanfaat pengetahuannya. Orang tahu tapi tidak bermanfaat pengetahuannya. Kita ini, Bapak Ibu hadirin hadirat talibin talibat, apakah kita termasuk orang tahu atau tidak? Oh, termasuk orang tahu. Kenapa? Ya, kita tahu tentang agama kita. Kita tahu tentang ibadah. Kita tahu tentang muamalah. Kita tahu tentang munakahat. Kita tahu tentang jinayat namanya di dalam agama kita. Ada hal-hal yang terkait dalam agama kita, masalah-masalah kehidupan kita juga. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Masalah menikah. Siapa tidak tahu cara-cara menikah, kecuali ayam dan kambing yang tidak tahu cara menikah. Ya, coba tanya ayam, berapa rukun nikah? Nggak tahu. Ya, apa harus ada wali atau saksi? Nggak tahu. Ayam, apalagi kerbau, nggak ada yang tahu. Kalau manusia sekarang ini tahu semua. Ya, sehingga orang yang menikah itu kemudian tidak menjalankan rukun dan syaratnya, nah inilah orang-orang yang tahu kemudian tidak mengamal pengetahuan. Asad dan nas azaban yaumal qiyamah. Nah, ini yang paling berbahaya. Kita tahu misalnya sholat, siapa tidak tahu sholat 5 waktu kecuali burung, ya, kecuali kedit, ya, kecuali kerbau yang tidak tahu sholat, ya. Kalau kita bagaimana? Oh, tahu sholat itu ada 5 waktu, ada kewajiban berpuasa, ada kewajiban berhaji. Sudah tahu sholat itu ada namanya zuhur, ada namanya asar, ada namanya maghrib, ada namanya isya, ada yang wajib, ada yang sunat. Sudah tahu ada rakaatnya 4, ada 2, ada 3. Tahu semua. Siapa bilang tidak tahu? Semuanya tahu. Bacaannya, gerakannya, semuanya kita tahu. Tempat kita puasa juga tahu. Ada bulan tertentu namanya bulan Ramadan. Tempat kita juga berhaji tahu. Bulannya juga kita tahu semua. Nah, kita ini tahu. Tapi ketika kita tidak mengamalkan, memanfaatkan pengetahuan kita, inilah yang menjadi penyebab kita mendapatkan azab yang sangat pedas nanti pada hari kiamat. Terutama orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan yang banyak, kemudian tidak memanfaatkan ilmunya itu. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab juga. Capek, lelah lalu nuntut ilmu, lalu ngaji total lain, besin hafal, ya, Al-Quran, hadis, semua dihafal, tafsir, ya, oleh-oleh merari, demanah merari, saknina, dengah anak, sak mama, lalu nambah, ya, enggak, mbe bekas lalu mondok, mbe bekas lalu ngaji, arak dengan samarak menu, luwe, ya, amu salah je ustazah jari. Amun wahole kah jadi ina jari, ya, beta balin ustaz misalnya dengan layak tahun seorang ustaz doang, sak tahun lili desa ama yuk ama ustaz dia arah ustaz ati ama karena lah waktu masih bajang sampai merari lu ya rajin ngaji, rajin ngaji, rajin nuntut ilmu. Tahu-tahu demen wah merari telang ustaz jari ama sakniki ya aran ustaz niki ama ternyata pun para ama baru oleh ngaruh oleh kan bangkat baru oleh ngampar dan wah tetau si masyarakat yang ngajahan padahal ilmu luar biasa luwe. Ya. Sak tahun si dengan sani, oh ya alim apal alpiah.
Al-Pahen hafalin dah. Dia dapat 1000, 2000 hafal. Ya. Dia dapat 30 juz, 60 juz hafal nih. Ya. Ya hafal. Tahu dengan saya aran ustaz. Menurut masih ustazah A, B ni ustazah B. Ndi dapat ustazah Ina ni. Melek wawan oleh ngaso nelek pekan. So napa son jami ini. Ya Allah. Bahkan ya ciri-ciri dia sebagai penuntut ilmu itu hilang sama sekali. Ya, darat ruan jadi ustazah. La ya Allah, talibat namanya talibat, tulab namanya. Tapi begitu pulang, engkah kadu kerudung. Salah apa beh kesengkar. Ya. Salah beh tertutup kan? Berkerudung, gamis, terus bertelekung, marak sanani nani ni. Lagu udah sana jande ni. Ya. Oleh salah apa beh kesengkar. Dan apa bulu-bulu dah kesengkar, rambut-rambut beh kesengkar. Iya, penyusu anak tu tahu. Be ilmu no kan. Niki ustazah niki, inak niki katanya. Berbadak dengan kena inak karena memang dia saat dia setelah menikah, dia menetap di rumah itu tidak pernah dia mengamalkan ilmunya. Di luar amalan ilmu. Nah ini peringatan mungkin terutama bagi talibat ya. Talibat kalau tulab banyak yang apa namanya kita lihat buka TPQ, buka pengajian. Tapi yang jadi ibu-ibu ini kadang susah. Ma'ahadah itu kadang-kadang susah juga buka TPQ. Ya, kembi akan dia buka TPQ, runguk semama katanya. Ya Allah, kembi akan dia aduk buka TPQ, anak 6 katanya. Ya Allah. Anak-anak lundur. Ya. Dia mau punya TPQ, dia mau ajah dengan baru sak merari itu buka TPQ semendak dia engkah narap pengajian. Bertambah anak, pengajian ketutup. Coba. Enggak derungut semamen ngaca anak. Coba mbe bekas lalu nuntut ilmu. Nah, inilah yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Karena tidak cukup hanya mengetahui kalau kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui. Sehingga ada satu riwayat cerita seorang ulama besar namanya Imam Junaid. Ya, Imam Junaid Abul Qasim. Ya, ada namanya Junaid di sini. Ada. Ya, alhamdulillah insyaallah jadi Junaid ya. Ya. Junaidi juga ada Junaid. Nah, ya kembali akan deparan dengan Junaid. Karena ada ulama besar namanya Abul Qasim Al-Junaid. Ya, Imam Junaid ini adalah ulama besar ahli tasawuf. Dalam satu riwayat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang melihat beliau dalam mimpinya setelah beliau meninggal dunia. Ditanyalah Imam Junaid di dalam itu, "Mal khabar ya Abul Qasim?" Bermi cerita Abu Qasim setelah meninggalkan dunia. Apa kata Abul Qasim? Tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa la tanfa'uha illa rakaat, katanya. Kumna fi jawfil lail. Berbe cerita, hai Abu Qasim Al-Junaid, berbe cerita setelah meninggal dunia. Berbe kira-kira cerita. Ternyata apa sakwah kaji, apa sakwah tertulis no din berbekas, kecuali sak berbekas no adalah pengamalan dari apa sakwah tertulis no. Rakaat ibadah yang kami lakukan pada malam hari, katanya. Itulah yang bermanfaat. Makanya tidak cukup kalau kita melihat cerita Abul Qasim Al-Junaid ini bahwa kita hanya mengetahui saja, kalau kita juga tidak mengamalkannya. Tahu sembahyang, maka wajib tegawe sembahyang. Tahu tentang zakat, wajib tegawe zakat, amalan zakat, berzakat, berimpak, bersedekah. Tahu taran haji, amut mampu lalu berhaji.
Tahu aran warisan, laksanaan warisan. Lagu kadang-kadang dengan marah bahasa Imam Ghazali awal ibarat sebelumnya mengatakan bahwa an-nasihatu sahlun. Nasihat mudah, tapi berat bagi orang yang dihadapkan dengan hawa nafsu. Misal mungkin ada dengan merasa bahwa dialah yang menguasai semua harta ini. Semua harta ini adalah kekuasaan milik dia. Karena ini adalah hak bapaknya. Tahu-tahu begitu dihitung secara syariat, bukan semua hak dia, ada hak orang lain. Nah di sini apa katanya dia? Enggak, ini hak bapak saya semua, bukan haknya dia. Ini bapak saya yang punya katanya, bukan hak orang lain, bukan haknya dia. Padahal kalau bapak meninggal, kemudian ibunya si bapak masih, ibu itu dapat bagian. Lagu dit dengan inaan isi bapak saat meninggal, anak doang milih mau. Milih bait siya doang, bahkan semeton saat ini dia bengan, semeton sama amu doang lalu ya bait. Aku lelah asal. Alasan aku lelah. Apa alasan? Aku paling belik. Ya alasan. Saat ketelut, aku mama. Alasan. Saat keempat, aku kanjen lelah bapak tiba yang kepeng pun mau. Nah, hawa nafsu doang terpejuluk. Tidak mau dia kekurangan dari harta itu, ya karena ada bagian secara syarat untuk orang lain. Tidak mau diamalkan hukum waris, padahal dia tahu di sana ada bagian saudara perempuan juga, ada bagian saudara laki-laki. Lagu memang dengan namun terkait dengan urusan dunia, metitang mata terus, ya. Bahkan Arab supo cerita sampai semeton saat ini takut berdait. Wah dit sembal apa ni dengan nani alasan dit sembal. Rasa mati dia dit sembal. Baris sampai terus bersiap jari-jari sembal. Jari yang benar itu dibuat tidak sembal. Ilah demi menegakkan yang benar sebenarnya. Menyebut hak itu adalah kebenaran. Tapi tidak mengambil hak itu satu hal yang salah. Lagu nani biar jari aib sih dengan wah dit sembal setiji tersebut tu ni kan wah baris bersiap kan kembek karena membahat bersemeton berketuanan saat ini juga sama ya berembit dia tanak dia sak kata dia mai terbagi mai sili pura-pura sili kah sebut si semeton saat ini ya dia sebut si semeton saat ini padahal dengan Islam dengan ini tahu naran hukum dalam Islam namanya hukum waris. Peninggalan itu harus dibagi kepada kerabat yang terdekat. Semeton harus mau sanina, dan dia doang mesa mau. Tapi karena dorongan hawa nafsu dan melihat begitu banyak harta benda, ya dia mau menguasai semua. Nah, mana ilmu yang dia ketahui itu kenapa dia tidak amalkan. Nah itu memang dari satu sisi secara agama pengetahuan kita, bagian kita sedikit dapatnya kan, dibagi oleh yang lain, tapi itu benar dan hak. Ketimbang kita mengambil semuanya, tetapi tidak ada artinya. Kita mengambil hak saudara kita atau mengambil hak orang lain sama-sama maling. Ya. Sama. Oh semeton kebait kene, ini kabeh tanduk dengan ini kan. Maling ngaran asli. Ya, karena bukan haknya. Ya, kelihatan si sida betul kelihatan sama orang, oh, iya dot lebalin dia bagus. Lagu maling dot tu no. Ya. Kenapa? Tidak ada bedanya orang lain dengan saudara kita kalau memang haknya dia yang kita ambil. Pada kenen. Lagu karena hawa nafsu dikedepankan terpejuluk sehingga pengetahuan tentang hukum waris not tertinggalan. Nah ini yang terjadi elek kampung-kampung, elek desa-desa. Oh, amun searan pengajian, musa anu lalu ngaji jangan ngajin.
Sadawan pengajian apa? Tentang pahala, tentang ibadah, tentang sembahyang, tentang haji. Lagu barang yang tersebut masalah warisan. Ya kalau main nak juluk ni. Ini ilmuan agama ni tamalan setengah. Terus setengah tu tadi ini harus diamalkan semua. Menota merajin sembahyang, menota rajin puasa, maka menolak tanpa tuh bagi waris. Karena bagi waris ini antara hak dengan tidak hak. Soalnya kamu puasa kan urusan pribadi, kamu sembahyang kan urusan pribadi, tidak rasa rugi dengan lain kan. Nah, namun bagi waris ini lah lumayan dia 2 hektar dia kan. Amun tendek pertahanan aja dia temau dan dia harus pertahanan. Berbicara, amun datang semeton isi di sini lontun, sebut dah mata, nyekejut semeton saat hira jari. Akhir sampai saat ini misalnya tidak diungkit-ungkit oleh saudara perempuannya. Sehingga apa? Kami katakan bahwa samalah semuanya itu maling. Ya, maling tu ya pada. Ya, bait anu semeton kaca bait anu dengan sama-sama disebut maling. Nah, ini yang kita harus jaga. Jadi bagaimana kita makanya berilmu di semua pengetahuan agama yang kita ketahui dan kita amalkan itu semuanya. Amut rajin sembahyang, rajin puasa kan? Amut rajin puasa, rajin berzakat. Amut rajin berzakat, lalu haji. Amut rajin lalu haji, amun dah masa terbalik merari. Ndak dia merari. Berarti alimun bi ilmihi lam ya malan. Allah bagi ustaz-ustaz dia merari malik. Ndak mengamalkan ilmu. Apalagi ustazah malik dia merari. Orang yang punya ilmu belum mengamalkan ilmu. Masa kalah si manok. Mahanak don dia berdua ilmu lagu ngamalan. Sebagian kita berdua ilmu lagu dia ngamalan. Nah, kita khawatir dengan kata-kata dalam sebuah syair mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan itu. Ya. Jangan-jangan lemak itu terpejuluk terplas oleh neraka sih penyembah berhala tu. Ya. Saya dia tahu misal ustazah hukum merari. Berbeda hukum merari. Wajib punin barak wajib. Sunat arak sunat. Boleh arak boleh saat-saat arak wajib arak sunat arak boleh. Ya. Lagu nani tahu aran wajib, tahu aran sunat. Lagu den gawe berbeda jari. Ya. Nah, ini berbahaya. Nah, jadi ustazah sawah wayen, lagu nggih sawah wayen. Ustaz juga sawah wayen, marak pao menukan. Ya, marak manggis amun wah bidang dua no memang wayen terbau menukan. Aku masih hijau-hijau jak taman dulu menukan. Ya. Ternyata ia pada ni ya, pada perjalanan kaca tumbuh-tumbuhan dia masih hijau-hijau, motek-motek namat dulu dia mai ya. Nah, nanti amun wah apa rano kenyekeun amun bahasa kombok no, kenyekeun. Amun selip bahasa manok mendara kan. Nah, ia tak merari menu. Nah, bersama mendara ya, ia tak pada laksanaan apa namanya perintah agama yang namanya menikah. Ndak tetau untuk uang. Hukum lagu ndak tetau pengamalan. Angka ilwe dengan sakena apa rano sawah merari, tawa merari berembe idam beton. Lah penyesal tu dia. Ayo angka menyesal, awak kembali ke lelai kende ni. Nah, ni tak penyesal ni, coba layan ni kan. Ya, tabak ketuanan bapak-bapak ni pasti namun tua-tua merari menyesal. Ya, menyesal amun tua merari. Soal tua merari
ya bagi dengan ini ya reproduksi mulai turun, sak mama mulai sakit-sakitan. Nah ini terbahaya, nggih. Lagu mendengar mama masih kuat sampai 20 tahun sampai 100 tahun ya. Kanggon merari menurut. Nah, cuma yang paling bagus bajang mendara bagus ya. Ya. Nah, jadi yang milih jadi perina, maka perina sak mendara, banyak perina sak mendara. Ya. Ya. Coba bergorok manok, apa dia tuh gorok manok? Dia tuh pilih tua lah kekintal ini. Pasti banyak sak mendare. Makanya ketika kita ketahui tentang hukum agama tentang nikah, ketika tiba saatnya kita harus menikah. Terutama ustadz nih ya, kalau santri-santriwati ya anggaplah masih pauk menurut kan, masih masa kodak menurut kan. Nah, masih masa kodak keperenduh masih yang bagus ya, harus masa tulen ya, baru temrari, artinya nantilah setelah selesai studi, selesai belajar baru menikah, tapi harus diamalkan ya, karena baru dia ketemu sama orang itu sudah selesai kuliah, sudah pokoknya tidak ada yang kurang, dia dari Darmada, dari Tanah Beak itu tidak ada yang kurang, pokoknya tidak ada yang kurang. Kalau bapak-bapak deh mungkin ya serimedan foto mungkin langsung lama ini piran tahu ini ukuran, ternyata dengan ada demam berhari, demam berhari jaga makin. Nah yang tanya tadi tahu hukum dengan berhari, tahu syarat dengan tahu selama kebanyakan demam berhari, nasi dia diawas hari kiamat lewat tetap paling dulu tak azab unggih ustaz nyerak berhari ini. Nah, itulah pentingnya kita bagaimana mengilmukan dan mengamalkan. Makanya Imam Ghazali sedikit ucapan beliau mengatakan wala takun minal a'mali muflisa. Kata beliau, dendek sekali-kali kamu bangkrut elek searan pegawaian baik no. Artinya jangan sampai kita itu tidak mendapatkan amal-amal kebaikan dari ilmu pengetahuan yang kita tahu tentang amal tersebut. Wala takun minal a'mali muflisan. Wala minal ahwali khalian. Begitu jangan sampai keadaan-keadaan kosong sama sekali dari perbuatan-perbuatan yang baik. Alhamdulillah. Ini ada waktu yang kita diberikan, ada beberapa saat, ada beberapa waktu untuk kita berkumpul bersama-sama berjamaah, hanya sekedar mendengar ada beberapa fatwa di tempat ini, kita bisa mengisi dengan amal kebaikan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kita pada selapuan hidayah, rahmat, inayah dan futuhatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama ilmu yang kita ketahui kita amalkan. Sedikit yang kita ketahui tapi yang kita amalkan kadang-kadang lebih bagus daripada banyak yang kita ketahui tapi sama sekali kita tidak mengamalkannya. Pelungguh sami datang jukti beraja tentang ibadah dan sebagainya, pelungguh tahu kemudian pelungguh amalkan, kadang-kadang itu lebih bagus daripada orang yang banyak mengarungi ilmu pengetahuan tapi sama sekali pun dia tidak mengamalkannya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, dari sejak kalau kita dari sejak Bapak Maulana Syekh, kemudian ustaz-ustaz kita yang lain, sampai kepada guru kita, sampai kepada Al-Maghfurullah Tuan Guru Zahid Syarif yang mendidik kita di tempat ini, sehingga kita tahu namanya alif ba ta sa jim ha kha, kita tahu namanya bismillah, kita tahu namanya alhamdulillah, kita tahu cara beribadah. Nah, inilah guru-guru kita ini termasuk orang-orang yang alimun bi ilmihi ya'mal. Orang alim dengan ilmunya dia mengamalkannya. Mudah-mudahan ya dihitung sebagai amal jariah apa yang telah beliau tersebut abdikan di
masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nggih. Ya. Jadi mama belemah nina berson kene. Ya. Ya memang tergantung keadaan juga ya. Kadang-kadang dengan ini dek mau, kadang-kadang dengan ini mau, kadang-kadang dengan mama dek mau. Kadang-kadang dengan mama mau loian, dengan ini mau sekedian. Kadang-kadang dengan Nina lek mau dengan mama kedik mau gitu kan. Nah, bahkan sama sekali dengan mama dia mau dengan para dengan mama doang mau yo dan iyo ni berbeda dia mau ia anak sopok Nina punya jari mau ni jari di pisan kan nama saya tuaan jauh dengan jauh dia mau seno apalagi tetangga misalnya mama no tetangga mau di warisan dia mau sewarisan makanya ya kamu semeton niki terkadang-kadang ia memunggu arasa belem arasa mau dua arasa mau mau seke bagi dina seke bagi mama setengah dari bagiannya laki-laki ya liz zakari mislu hauzil unsain. Ini juga ada tempatnya digunakan ya. Ada hal-hal tertentu sudah yang sampaikan tadi, makanya tidak selamanya laki-laki dapat ya kan ya kadang-kadang dengan saya yo kembiakan dengan mama doang yang mau si dengan ini si Quran seni ini kan pada waktu hal-hal tertentu dengan mama bertanggung jawab saat nyogulan mas kawin saya saya bertanggung jawabnya balik saya mama no doang juluk niki lah sak gendeng mas kawin saya pirendeng 2 hektar 2 hektar ini dengan ini apa mama ni berdua 1 hektar coba kan banyak keadilan Allah nggih yang kadang-kadang manusia mengatakan itu tidak adil tapi dari satu sisi lagu di dua pikiran berbentan mama ni kadang-kadang dialah yang punya tanggung jawab ya amun kanak apa ni nilai dengan toa sama ama endeng kepe amun urusan tanggung jawab ke ama lagu amun urusan kasih sayang ke ibu ina ya kadang-kadang marah ni ke lah itu doang terbanyak sama banyak ke SPP ini lelah lalu SPP ini lambat ongkos ya satak paran satak 100 ni ya murah eta buprint ja bolah kan ya ini 100 ini satak makanya harus berbakti kepada ibu dan bapaknya lelah dengan tua sama apa lalu banyak kepeng ampun mau kepeng jadi memang ada saatnya laki-laki mendapatkan lebih banyak dari perempuan. Laki dapat 1, perempuan dapat setengah gitu. Ada dapatnya saat seperti itu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. وجعلنا من الناجحين الفائزين المخلصين المقبولين وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة الرحمن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولجميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا فضيلة الشيخ المغفور له Syekh Zahid Syarif rahmatullah alaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين والحمد لله رب العالمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته